sebelum sebelum M6 sih kayaknya Lui yang ngeri di Indo salah satunya Suns sih. Di playoff MPL dia tunjukin Lui-nya. Kalau yang nggak playoff ada juga yang ngeri juga, Suelo. Bener, bisa sih. Ngeri Ya, juga. tapi untuk ada Harit nih, apakah akan diambil oleh Eman? Besar Ambil kemungkinan kan ya. ambil. Ambil ya. Harit Suyo? Objektif banget sih. Harit yang bakal megang mid to late game-nya, sama Suyo juga yang akan pegang objektifnya. Harusnya terus sinergi yang enak banget sih. Yap, jadi mereka ada sedikit pertimbangan ya, tapi Wow. Joe untuk Light dan Tidak. Harit untuk Eman kah? Harusnya. Tapi Jauh. sangat jauh ya. Masuk. Wadi nice sih. Ini Haritnya emang dikasih aja nih. Kasih aja. Safiro main Harit, Main Harit Oh, ya? main. main dia. Main ya? Main. Cuman ya emang mungkin sengaja aja kali ya Om ya, biar dia keluar dari pool hero nyaman. Lagi-lagi Harit kan sering banget di ban ya. Jadi enggak ya kalau ditanya Gold Talent main Harit main, cuman kalau dibilang sering enggak. Ya karena di ban. Di band. Tapi untuk sekarang harus diambil kalau misalkan emang mau main Harit ya. Kayak harus diambil sekarang gak sih? Yap. Kalau enggak ntar di band. Atau kalau mereka pede Safiro nggak Harit ya lepas aja juga. Buang ban aja satu, lumayan kan? Ya, lumayan banget ya kalau mereka bisa ngebuang. Ada rahasia ya. Ya, tapi Suyo lepas. Suyo atau Tapi balik ke kalau Nolan. dari Nolan nih ya bener. Suyo Johet Oh iya ada Johet juga ya. Tapi agak susah gak sih Johet ketemu sama Chow di head to head romnya? Suyo retail. Oke, Nggak tidak Harit. Harit kan? Ya, Harit. itu Padahal ya. dari tadi 2 game sebelumnya Harit di band terus ya. Iya, ternyata. Heeh. Bukan user Harit kah? Masih sebenarnya user Harit kan katanya tadi. Atau terlalu resiko cuman terlalu aja? jarang aja, jarang dipakai, jarang latihan pakai Harit juga karena sering di ban. Jadi lebih sering di retail, ya kenapa ambil yang jarang gitu kan? Iya. Dan ini berarti membuka kesempatan bikin Alpha. Akai kah? Bisa dipakai dengan dia. Atau antisipasi kalau misalkan pick Harit bisa jadi Akai soalnya kan. Di counter sama Akai. Assassin kah? Kalau Assassin resiko gak sih? Novaria dulu oke. Oh my god, ini high ground defense-nya kuat banget sih. Dan ini biasanya juga di pick untuk berhadapan dengan Loi ya. Tuh. Ya, Jadi checking bush-nya lebih aman ya. masalahnya mau naik ke high ground nih. Aduh, susah banget itu ada Novaria. Dan Novaria ini juga kan sempat ada adjustment kemarin ya, ada buff juga ya untuk penggunaan mana dan juga durasi atau cooldown dari skill 2-nya, Astral Recall-nya dikurangi. Durasi kurang 1 detik. Terus Mana cost-nya. mana cost-nya murah banget di late game. Tapi tetap sih kalau buat di awal-awal masih cooldown dulu lah. Kalau Ya. nggak, sepatu biru Demon Shoes. Belum bisa spam kan. Hmm. Masya Ben. Ya, XP-nya belum kelihatan juga soalnya kan. Yap. Target ke arah Masya. Dan XP juga masih banyak ya tadi. OV Luke nggak sih? dengan Lucas. OV ada. Gue penasaran ke ininya tadi, Jauh itu kenapa nggak diambil di pertama ya? Maksudnya pace pertama gitu kan? Oni Sampai dibuang ban. Ini uhti yang ada di Johor Baru. Oh iya, Johor Baru. Oh, chip. Chips, Wah, ya? ini meminimalisir 2 teleportasi. Oh iya, tapi dia respect itu juga ya. Luas banget maksudnya Paul ya. Karena kalau ngomongin soal hero roamer, gue lumayan ngeri sama heavy CC juga tau. Kayak Tigreal ya. Ya Tigreal. Karena Tigreal sama Lui itu kombinasi yang enak banget kawan-kawan. Mungkin kalau kalian inget ya, itu sering dipakai sama EVOS. Sering Oke. banget. Tapi alfanya di ban dulu nih. Antisipasi sedikit lah ya. Pertemuan dari Suyo dan Alpha yang sering kita lihat. Nah, ini belum kelihatan soalnya hero dari Super Ken ya. Tapi kalau bicara tentang potensi ke arah Assassin yang masih terbuka, Hayabusa. Hayabusa ya. Hayabusa orang Nolan. Kalau Hayabusa farming pasti ketinggalan. Ya, tapi Hayabusa bisa cari Loi enak lah. Nah itu dia, point kill yang harus diutamain. Tapi menurut Hayabusa kayaknya di sepanjang gelaran dari Challenge Finals ini agak sedikit Goyang ya. goyang. Ya win rate-nya kecil ya. Tahan dulu keluar. Itu di akhirnya. Akhirnya Uranus. Wow, ini perdana keluar Uranus di Challenge Finals tentunya. Apalagi semenjak adanya patch yang kemarin juga ada Buff untuk Consecration. bener. Selain dari Consecration, atributnya dia nih yang buat Ya. jadi PR nanti. Statsnya naik. Statsnya naik semua. Dan penasaran sih match-up-nya ke arah apa nih Cici? Oh, Cici. Nah, ini dia. Tapi Cici lawan Orano sih. Balik lagi kita bahas tadi. Sampai kapan? Sampai Ya. kapan? Sampai kapan? Dan Uranus bahkan kuat nahan. Uranus bahkan jauh lebih ngeri ya untuk cut wave minionnya. Iya, kalau aku sih suka bercandaannya kalau ketemu Uranus, soal ini kayak dipijetin aja Uranusnya. Nyari stack 20 dari Cici dia biasanya. Selama belum ada War X ya, catatan belum ada War X. Ada Warx terus Dewex pedih juga Iya, itu. sakit, merasa Dipijitin lama-lama. tapi pakai bambu. Oh, Oke, dipijitinnya. jungle-nya akan mengarah kemana nih? Nah, ini bagi menurutku Super tank Cat? sih kemungkinan. Tank dia damage-nya dari mid dan juga gold doang. Atau lagi ya. barat.
Barat oke. Oke, Fredrin Fredrin oke. Baxia. Akai Baxia oke. tank berarti ya. Tank. Tapi lack of damage juga gak sih? Kayak Itu Novaria kan bukan tipikal yang Moskov late game. Moskov late Jadi game. Moskov aja nih berarti ya. Tapi kalau ke fighter lagi dan Oh, Noga ya Nolan. butuh damage ya harusnya. Butuh damage ya. Oke, last lock ya pastinya dari segi hero-nya juga udah kelihatan. Dari segi draft terakhir nih match point buat keduanya. Lim Kocul, Terus ke Onyx sih. Onyx. Aku Onyx juga nih. Karena aku lebih prefer tank. Sebenarnya kalau udah kayak gini udah sekalian tank tadi hot jungle. Tapi ya pilihan. Dan juga Nolan sebenarnya bagus banget juga untuk di early game. Oke, udah terlihat dari masing-masing 5 hero yang akan digunakan sebagai pertaruhan juga. Lanjut atau pulang Yap. di game ketiga antara Onyx Esports dan juga Bigetron Alpha. Karena penentuan ini pula yang akan menjadi sebuah jawaban ya. Ya. Siapa yang akan bertemu dengan tim Liquid ID nantinya di upper bracket. Yap. Dan juga kita say hello untuk Uranus ya. Yang Dan akhirnya Betul. muncul ya. Ini perdana dia muncul loh. Tadi kan statistiknya 0-0. 0-0 semua 0. Ini 0-0. pertama kali dan semua tergantung look berarti. Ini akan naik apa turun? Apa tetap 0 maksudnya? Oke, dan kita akan melihat seperti apa eksekusinya karena kita akan menuju ke Line of Dawn untuk menyaksikan match penentuan game ketiga antara Onyx Esports dan juga Bigetron Alpha. Let's go. Dibuka dengan jungle yang dimana farmingnya harusnya sama ya. Ini Nolan juga Suyo, dua-duanya cepat lah bisa dibilang. Yap. Sama-sama cepat, sama-sama punya potensi, tapi jelas level 3 dari Suyo yang menjadi poin plus ya untuk penggunaan dari Suyo tersebut. Dan bahkan untuk sisi team fight, kita bicara soal sisi team fight, Soul Saver yang dimiliki dengan Kairi ini akan bisa memberikan damage yang lebih besar untuk di level 3 ya. Sebelum ada fracture yang masuk nanti untuk si Super Ken. Jadi ada beberapa emblem yang kita lihat di bagian topnya. Basic common lawan emblem fighter nih ya buat Cici ya. Ada merah-merah tuh yang dipakai semuanya. Festival of Blood juga. Brave Knight dipakai dengan Cici. Nah ini yang seperti tadi kita bahas Om. Ketika di level ketiga, pattern dari Suyo itu nggak usah ngambil jungle dia sendiri kan. Harus berani. Harus coba seenggaknya lempar panah kayak sekali gitu kan ke lawannya itu udah lumayan banget. Apalagi ngeliat dari mid lane-nya juga Novaria kayaknya di awal Bigetron harusnya band santai banget deh, nggak boleh buru-buru. Iya. Mereka punya Uranus sih, yang memang Uranus kan biasanya untuk nge-drag gamenya kayak ditarik aja nih sampai mid sampai dengan late game. So let's see lah. Apakah nanti ini akan menjadi tugas dari Luke yang sebenarnya cukup berat sebenarnya buat Luke-nya ya, untuk bisa menggagin Cici, untuk nantinya mungkin bisa menggagin Kairnya juga. Retail itu bukan tipikal yang bisa dipegang sih menurutku. Wah Savero harusnya dia udah sadar juga nggak adanya Super Ken, itu informasi yang mahal banget. Tapi ya Super Ken ada di bawah, berarti objektif selanjutnya yang di mana Turtle ada di bagian bottom lane juga sebenarnya harus jadi PR lagi Onyx buat ke bawah. Nah ya. Dan ini masih saya tahu dulu sih, Super Ken bakal level 5 kemungkinan ya. Ketika hadir di Turtle, kalau Turtle-nya masih ada, nanti Moreno level 4. Ada Astral Sphere kalau mau dicoba untuk mencuri, tapi tidak akan ada jawaban ternyata. Cepet banget ya, dia langsung ngambil Turtle pas spawn nih, langsung dipukulin Om Turtle ya. Dan gak pakai retri. Berarti sekarang masih ada retribution juga. Seenggaknya Nolan tadi dari Super Ken udah dapetin 1 creep jungle. Yap. Dan berarti masih sama-sama pelan ya. Begitu Alpha mungkin mereka akan merelakan Turtle yang pertama nih, karena mereka sadar juga mungkin untuk power pegang, karena mereka penggunaan dari assassin yang tidak terlalu tebal dan juga banyak hero range jarak jauh di belakang kayak Moreno nih ya. Mereka hitungannya ya mereka bakal jatuhnya 3 lawan 4 misalnya nanti di Turtle. Jadi mereka lebih rela untuk merelakan Turtle yang pertama sembari menunggu level yang lebih tinggi. Turtle yang kedua baru akan ada peraduan. Oke. Biasanya sih menang Turtle pertama, gamenya jadi lebih baik ya Om ya. Dari 2 game yang sudah kita jalani tadi. Tapi jujur kalau dibawa santai terus kayak gini, Onyx loh yang akan jadi berat nantinya. Yep. Uranus punya item, Moskov punya item, dan di bagian top lane diversion gak dirumput lagi Om, langsung di depannya Luke yang coba untuk ditangkap, masih di Purify juga. Apakah ini waktu yang tepat untuk tangkap Luke? Gak bisa sih, gak bisa terlalu tanky ya tadi ya. Dan bahkan Consecration yang dimention juga tadi, ini masih ada extra movement speed yang didapatkan, karena decay time-nya ditambahin lagi nih. Jadi masih ada movement speed sebelum dia menjadi lambat. Itu dia. Jadi lebih sulit untuk bisa dikejar. Lincah juga berarti ya gerakannya ya. Dan ya belum ada poin kill sama sekali dari 3 menit game yang berjalan. Terbilang cukup pasif kali ini. Goldnya pun sama ya, bisa dibilang ya beda-beda tipis lah. Under 1000 bisa dibilang masih sama juga. Light lebih ke dia nyari vision doang sih Om Lightnya ini. Dengan cowoknya ya. Dan Savero punya Husk Glow.
Tapi yang concern aku tetap sih, ini kalau sampai Uranus dibiarin terus-terusan juga bahaya buat Onyx Esports. Iya, bukan hanya Uranus Moskov juga Om. Iya, masih ada Moskov yang nantinya kalau Uranus jadi harus difokusin, tapi kalau Uranus difokusin nanti Moskovnya nih yang kerja. Iya. Jadi akan ada 2 target yang bikin ngedistract lah ya. Mhm. Ngedistract nanti damage dari Onyx mau ke arah siapa. Supercan yang udah nunggu juga di rumputan. Ini main screening aja Om. Fokus ke arah objektif, bawa farming. Vision kelihatan lagi. Turtle kembali di setup, sudah ada Cici juga nih. Lutfi udah ready, udah datang juga bersama dengan Luke di bagian depan. Tapi lihat, jauh banget Keyboy melakukan zoning out. Hampir saja tadi tercuri. Tapi ya masih aman lah ya. Iya, SOD dilepasin dan itu dia. Diversion masuk Supercan kali ini bakal menjadi target, masih bisa selamat dengan Fracture. Satu yang terakhir, no Supercan tetap harus hilang walaupun Keyboy menjadi bayaran tidak, ternyata EOG masih bisa buat Keyboy selamat. Yap, dan lihat bagaimana untuk di bagian topnya juga lagi-lagi Kairi berusaha untuk mencari objektif yang berbeda. Tidak ingin keunggulan satu, ini agak tertinggal. Di follow up dengan Diversion, di follow up lagi dengan teamfight dan berhasil dimenangkan oleh Onyx Esports. Langsung mengambil buff ya. Pokoknya creep jungle lawan ini itu objektifnya Kairi. Jadi tadi dapat kill nih, udah dapat kill. Dia cari objektif lagi, creep, ambil creep, betul. Jadi ada pertukaran lah ya. Terutama 5 menit awal, karena creep kan penting banget ya buat kita para jungler juga. Lagi Diversion kemana? Nah, top lane, kena stun. Tapi ini dia, apakah Luke target yang tepat? Satu hit lagi, Retribution keluar dan Luke pun tumbang. Wow. Damage yang terlalu sakit dari duality dari Suns plus Kairi. Ya, menurutku duality yang memang wajib untuk bisa kena tadi, untuk bisa menumbangkan Luke dan semuanya kena juga tadi. Untuk duality dari Suns, dan memang banyak source skill yang dilepaskan di bagian top, tapi itu akan menghalangi Luke untuk bisa cepat menyelesaikan item dia juga. Sementara ada farming lagi, ini butuh banget farming untuk Bigetron Alpha ya, karena mereka harus menjadikan Eman sesegera mungkin. Bisa jadi juga nih, dan kalau sampai Emannya bisa dapetin Trinity ya, misalkan duluan nih dengan waktu yang lumayan cepat, kayaknya Bigetron yang nggak nunggu lagi Om, dia yang akan ngebuka tim fightnya. Iya. Kan dia punya Chow juga kan. Ada Chow, terus badannya juga udah pasti kuat ya di depannya. Itu dia Chow, walaupun nggak ada follow up damage jujurnya. Ini Diversion ke Oke, nggak ada siapa-siapa. Tebakan yang tadi dilakukan oleh Kairi. Dan dibalikin Council Light dengan Wave Dragon langsung menuju ke arah Kairi. Masih bisa lompat ke arah belakang. Savero masuk di waktu yang tepat. Lightnya hilang, namun terkena scan semuanya. Hitbox yang bertambah besar. Luke yang hadir juga. Ini hanya untuk motong aja pergerakan dari teman-teman Onyx Esports. dan bahkan akhirnya Luke yang menjadi badan buat teman-teman yang lain berarti. Dia akan menjadi samsak yang tadi aku kira ya Giorenisnya bakal coba buat potong dan menyusahkan cicinya nih untuk bisa melakukan laning. Tapi kelihatan bagaimana Lutfi juga untuk di area topnya yang terlebih dahulu mendapatkan top turret. Iya. Ternyata mungkin karena tumbangnya tadi Luke ya. Satu kali tumbangnya tadi di waktu yang pas banget juga. Itu dia Diversion yang terlihat juga kan dengan adanya tembakan Astral Spear dari Bigetron Alpha. Turtle akan tetap di setup, level diunggulin oleh Kairi. Tapi itu dia Retribution Supercan, gak sempat bahkan dari Kairinya untuk mengambil Turtle. Yang terakhir team fight pun gak bisa dilakukan. Bigetron mulai menarik keunggulan. Iya, tapi harus berhati-hati karena Savero kelihatan cukup bebas ya untuk di area bottom lane. Keyboy lagi ke bagian depan. Supercan masih punya Gouch juga, masih bisa lompat ke bagian belakang. Dan ini nih, yang dilakukan oleh Bigetron adalah mereka menghindari team fight sebisa mungkin. Yap. Karena ya sembari mereka menghindari team fight, mereka bisa mendorongnya lane entah itu jauh atau dekat nantinya dengan Uranus atau bahkan dengan Moskov juga. Dari item yang sudah selesai Dominance Ice, first item untuk Luke. Dan berharap dengan Cici War X yang kita mention juga. Cici War X ini sudah cukup menyakitkan lah. Kayak mau hadapan dengan siapapun juga bakal berasa damage-nya. Suns selamat dengan shieldnya. Ghost lagi ke belakang dan masih selamat Suns. Itu di shield dan solo kill Savero versus Eman. What? Dan kerugian berganda jelas untuk Bigetron Alpha. Mereka harus kehilangan jungler, mereka harus kehilangan poros mereka nanti untuk di late game Diversion. Mengirimkan Kairi seorang diri ke bagian belakang dan Reno yang menjadi target langsung. Oh my god, terkena Unbreakable juga, tapi terlalu dalam sepertinya. Coba bermain ditahan tadi, tapi terlalu banyak damage yang diterima, nggak bisa. Yap, ada damage dari turret juga ya, yang sudah terakumulasi sedemikian rupa. Lutfi punya Brute Force, ini dia item juga yang baru saja di buff kembali. Ada penambahan 2 attack untuk setiap stack yang dimiliki oleh Brute Force ya, adaptive attack. Ini lumayan banget untuk penambahan attacknya. Apalagi buat Cici kan, hero-hero DPS maksudnya. Movementnya juga tambah enak lagi ya. Lebih cepat lagi betul. Bagian top lane, Luke lagi kembali. Luke yang coba untuk diincar, Purify-nya keluar. Dan kayaknya hanya bait aja, tapi gak, ternyata duality 2 kali damage yang diberikan. Luke terlalu sakit, akhirnya tumbang. Tapi dijepit
Bigetron coba untuk counter attack. Lagi-lagi rotation diversion yang bisa memberikan damage mega kill, bahkan 3 yang harus tumbang menyisakan 2 orang saja. Super Ken dikejar lagi dan EOG menutup jalan pulang dari Super Ken, bahkan Keyboy masih juga mendorong posisi dari Moreno yang akhirnya nggak bisa clear mid harusnya. Iya, dan meskipun Lutfi tumbang, tapi pertukarnya 4 pemain dari Bigetron Alpha. Dan satu demi satu ini sudah mulai dihancurkan loh pertahanan Bigetron Alpha. Lord yang sudah spawn akan diambil oleh Kairi dengan percepatan jelasnya. Masih ada Iritel juga yang mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Tapi itu dia, Onyx Esports all in mereka ke bagian top untuk mendapatkan Uranus. Ternyata berhasil. Lagi ya, Purify-nya keluar juga om. Jadi kayak informasinya double gitu kan, dapetin killnya, Purify tetap kebuka juga. Bayarannya cuma Lutfi. Tapi jujur gue ngelihat dari Bigetron, mereka defensif oke banget om. Iya, pasti ada Novaria sebenarnya ya. Moskov juga bisa. Cuman mereka harus waspada dengan diversion yang menurutku dari tadi diversionnya ini jadi PR sebenarnya. Iya. Kayak informasi di bus mana nih bakal datang nanti Suns-nya. Bahkan kayak lu pun harus sadar sekarang dia juga bisa gitu kan dimakan. Gak bisa yang kuat banget untuk nahan damage. Balik lagi ngelihat dari Bigetron Alpha, winning condition mereka memang masih terbuka sekali karena defense juga salah satu winning conditionnya. Bahkan di area mid, coba clear wave dulu. Kelihatan Super Ken hampir saja tadi. Sakit banget Sapphire. Yep. Satu buah efek crossbow ya yang langsung dibuka dan Sapphire juga, yang berarti untuk outer shield akan habis mungkin di bagian bawah, bukan di bagian tengah. Kayaknya base turret agak susah sih ya, tapi paling nggak dicicil lah. Pasifnya aja di trigger, dicicil dulu. Super Ken coba nge-flank tadi dari bagian mid lane, tapi terbaca juga. Fokus karena clear minion terlebih dahulu dan belum ada base turret harusnya yang bisa dihancurkan. Ya, ini dia untuk kiriman kedua nih untuk bagian bawah. Sukses atau tidakkah EOG? Langsung fokus ke objektif terlebih dahulu. Savero dia coba untuk ambil base turretnya dulu, namun Luke langsung berada di bagian terdepan. Dan lihat Light coba untuk menggunting sepertinya. No, enggak. Mereka harus beresin minion dulu sih. Yap. Dan belum bisa berkembang begitu Alpha ya, agak tertahan juga kali ini. Mereka harus bisa memaksimalkan Luke sebenarnya untuk potong lane-nya ke arah manapun juga untuk nge-drag gamenya lebih lama lagi. Karena dengan game time seperti ini sebenarnya untuk power dari Eman sendiri belum terlihat sekarang. Itu dia. Dari segi item Brute Force dan Oracle om. Oke, nambahin Halt Dragon juga kan. Lebih cepat untuk recover dari dan Uranus. Nah, Dominance dan juga Radiant Armor ternyata. Yap. Gue pikir bakal bikin Brute Force. Sama. Dan ya menuju ke Blade Armor dulu ya berarti itu ya. Mungkin untuk retailnya nanti. Karena kondisinya sih om yang bikin jadi agak susah juga. Oke, orange buff nggak dikasih juga. Ini benar-benar ditutup semua jalan farmingnya. Oh, nggak dapet. Ya, Lord 40 detik lagi. Yap, dan Nolan tanpa purple juga kan kita tahu nih bar energinya dia cuma ada 4 bar. Ya, dia cepet banget. Dan cepet banget habis dibandingkan dengan kalau dapat purple ada 5,5 lah buat energi bawah. Iya. Tapi kalau ngomongin kontes, sebenarnya ya, gue ngeliat dari Bigetron kalau dia nggak mau kontes pun harusnya masih bisa defense sih. Ya, defense bisa. Karena ya bedanya 8.000 di kontes, ngeri juga nggak sih? Ya, kalau salah kontes sudah pasti jelas. Iya. Bisa one straight itu bisa langsung kejadian juga. Ngerinya kayak tadi om di game pertama, Lordnya nggak jadi. Ya, dan yang serem ini Suns karena duality-nya masuk terus loh. Rotation dispersion untuk mengejar Luke tadi itu kena semua 2 kali bahkan. Oke. Dan kita tetap harus perhatikan juga nih dari segi mid lane-nya. Karena mid lane ini River bisa lebih tepatnya. River yang bakal jadi medan team fight yang bagus untuk mereka berdua juga. Karena atasnya udah rapi. Lord ini bebas banget Onyx sih. Masih sesuai plan sampai saat ini. Mereka masih bisa ngambil. Dan semua bus juga sudah dicek oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Dan ini belum bisa keluar sama sekali dari tekanan yang dibangun oleh Onyx Esports. Free Lord jatuh ke tangan Onyx Esports. Dan bahkan ya untuk bisa keluar aja dan bahkan kita melihat Super Ken bisa melakukan damage itu udah sulit sekarang. Yeah. Karena mau mendekat itu Gatot Kaca jelas akan menjadi PR tersendiri buat Nolan. Cancellation ya langsung di stopin. Dan ya kalau di stopin doang ya nembak Savero lagi udah jadi kan. Suns juga duality. Itu bakal sakit banget semuanya. Tapi ya balik lagi om, untuk defense menurutku masih bisa. Masih ada chance juga. Masuk ternyata. Jadi dari diversionnya Luke yang terpaksa mundur dengan Purify yang kembali sudah digunakan. Yep. Lumayan resiko tinggi sebenarnya tadi. Kaget saya om. Yep, tiba-tiba muncul semua pemain dari Onyx Esports dan untungnya memang tidak ada korban yang jatuh tadi di sana. Tapi mereka berhasil untuk memancing penggunaan dari Purify Lock. Masih ada concentration nanti. Untuk tim fight dan Lord akan dibiarkan untuk berjalan pelan saja di lane bagian bawah. Harusnya ini bakal jadi lane push yang sempurna untuk Onyx juga. Keyboy juga udah sempat recall dan dia udah sempat isi darahnya.
bawahnya dibiarin, berarti ya akan bermain di next wave-nya sih. Onyx dia sadar dengan push 3 lane sekali doang nggak mungkin bisa hancur. Iya. Jadi mereka akan menunggu juga 3 lane yang bakal dibangun. Ada efek charge bagian bawah, jadi base turret bawah akan dipastikan hilang. Untuk Biron Alpha di bagian midnya ada katapult yang langsung dibersihkan juga. Jadi masih cukup kuat sebenarnya untuk pertahanan di bagian area dari Biron Alpha. Retribution tadi yang langsung digunakan. Fokus ke arah objektif terlebih dahulu. EOG bakal digunakan juga untuk zoning out saja. 1 hit lagi dari Wah, berhasil katapult. dihancurkan juga. Itu bakal coba untuk fight back kah? Begetron mereka cari ke bagian depan. Moskov. SOD berhasil connect, tapi bukan pilihan yang baik ketika Eman mau masuk ke arah sana. Yap. Dan mereka harus mundur sekarang untuk Onyx Esports karena mereka kehilangan satu badan ya. Lutfi yang harus tumbang juga, tapi damage yang masuk secara berturut-turut dari duality yang diberikan oleh Suns. Dan lihat di bagian topnya, Xavero sudah standby di sana. Kalau ada hero tipis yang lewat, bisa langsung di solo kill dengan Xavero. Itu damage-nya dia udah terakumulasi loh. Banget. Karena 9.000 gold difference yang sedang terjadi sekarang. Iya. Bahkan kalau tadi seandainya midnya team fight Om, katakanlah Suns tumbang ya. Itu Xavero datang dari belakang bersih-bersih doang Om. Skill pasti udah gak ada sama sekali, udah pada habis pakai buat Suns. Dan ya masih sampai di winning conditionnya Begetron juga yang semakin mulai tertutup lagi dengan keunggulan gold Onyx semakin besar. Wait, EOG Keyboy Oke, EOG prediction. predict EOG Predict EOG. Wind of Nature. Nah dia udah siap juga nih berarti. Entah ada guntingan dari Super Ken mungkin. Saling berhadapan di bagian depan. Luke terkena damage yang sakit banget ya. Yap. Walaupun regennya kencang tapi sakit ya. Berasa ya satu kotak tengah hilang tadi dari satu buah Soul Saver yang memang di hold. 3 mode attack yang bisa dilakukan oleh Suyo. Nah, ini agak susah gak sih Om? Gue ngeliat dari tadi lightnya ini susah banget, dia mau nge-kick siapa. Kayaknya opsinya tipis ya, atau kayak hampir gak ada sama sekali kecuali Xavero kelihatan di depan. Iya, dan Xavero pun siapa yang mau burst gitu Om. Kayak midnya iya Novaria yang gak bisa langsung di burst banget. Sakit banget dia masih Lutfi. Ke arah Luke tadi di bagian depan. Yang sudah punya War Axe, ada Brute Force juga. Si Halberd tadi kalau nggak salah juga ada di tangannya si Lutfi. Itu jawaban dari anti regen ya Uranus ya. Yap. Masuk ke dalam Oh. dan rumput di bagian tengah. Light bakal dikejar lebih dahulu. Mereka mau cari kill orangnya dulu yang akan dicari. SOD berhasil connect namun di belakang Super Ken coba menggunting. Untungnya Suns masih punya Winter dan solo kill Luke langsung dikejar habis-habisan. Itu dia Lutfi dengan Cici. 2 hilang tapi Lord adalah keputusan terbaik. Yap. Lord akan jatuh ke tangan Onyx Esports dan 2 pemain yang tumbang tadi dari Beacon Alpha yang membuat ini Lord tidak akan ada perlawanan yang berlebih juga. Tapi tadi memang dari Cicinya ini yang sudah akan memegang siapapun juga. Susah ya. Ini Uranus kayaknya masih berat sih Om kalau match sampai Cici. Ya mungkin kondisi sekarang lagi unggul item juga. Betul. Uranusnya juga kan terpaksa tadi bikin dominance. Susah juga tadi untuk megangin bagian depan. Damage Cicinya lebih nutup gitu loh daripada defense Uranusnya atau Regennya. Ya karena itemnya udah terlanjur jadi kan, tadi ada si Halberd juga tuh yang dibeli dengan si Lutfi. Dan bahkan untuk first item War Axe dan bantuan dari pemain-pemain Onyx sih ke bagian top tadi. Yang dapetin 2 kali buat si Luke-nya. Yang gak dikasih bebas ya. Dan sekarang Lord yang sangat berbahaya. Lord yang sudah enhance tapi bukan evolve. Tunggu dulu. Luke di bagian depan gak sempat ngapa-ngapain. Bahkan EOG defensif dilakukan oleh Keyboy untuk backup bagian belakang. Super Ken berhasil menggunting. Memang Xavero hilang. Namun masih ada 4 member dari Onyx. Mereka masuk. Lordnya masuk. Base-nya terbuka. Dan ini dia Onyx Esports yang melaju ke babak selanjutnya. 2-1 untuk skor kali ini di mana Onyx Esports unggul atas Bigetron Alpha. Kehadiran perdana dari Uranus masih belum sanggup untuk mendrag game ini menjadi kemenangan.